ketemu lagi bersama aku, Rani. Oke, jadi sebentar lagi anak aku mau ulang tahun yang kedua. Dan aku mau beliin dia kado. Tapi ini bukan sembarang kado ya, karena lewat kado ini anak aku jadi bisa belajar banyak hal. Bahkan dia juga bisa belajar jadi kakak lewat kado ini. Dan aku sekarang lagi di perjalanan mau beli kadonya. Penasaran kadonya apa? Tonton terus ya videonya. Ini dia tempat beli kadonya. Jadi aku mau beli binatang peliharaan buat anak aku. Kebetulan yang jual temen aku sendiri. Dan teman aku ini sudah cukup lama ya menggeluti dunia fauna, dunia binatang, dan beliau banyak sharing pengalamannya di channel YouTube-nya yang diberi nama Satwa Sakti. Selain beli binatang, nantinya di sini kita akan diberikan informasi seputar binatang peliharaan yang kita beli, seperti cara merawatnya, cara berkembang biaknya, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng teman aku ini ya. Oke, ini dia yang punya jualan hewannya ya. Tapi ini hewannya, kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Aris. Nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya Satwa Sakti. Satwa Sakti. Halo. Halo, Om Kumis. Aku panggilnya ke Om Kumis. Ini teman kecil aku loh, teman-teman. Nah, aku tuh beli kura-kuranya sepasang, laki-laki. Dan bukan laki-laki, kalau hewan kan bukan laki-laki. Oh, bukan ya, apa? Jantan dan betina. Oh iya, jantan dan betina. Jantan, ini betina. Tahu jantan betinanya dari mana? Dari perbedaannya. Oh, ininya ya, lebih cembung sama cekung. Yang cekung? Yang cekung jantan, yang cembung betina. Oke. Begitu. Terus kita ngomongin cara ngerawatnya ya. Nah, bentar, coba langsung dipisah aja ya. Sebenarnya kalau untuk pelihara ya, bukan untuk stok dagang. Iya. Itu pasnya dia itu harusnya gede ya, tempatnya nggak kayak gini. Ini minimalis banget, ini sih terlalu minimalis. Iya, gue juga ngomong gitu. Atau ukuran segini kali ya? Nah, ini kontainer box ukuran 130 liter. Ini ukuran berapa ya? 62 ya, 60 cm. Tapi kalau punya halaman mendingan ditaruh di halaman sih. Jadi pakai pakai bata yang emang susah digeser sama kura-kura. Pakai bata pembatas gitu, jadi bisa pasang. Oh. Gitu. Ada coba deh. Enggak ada kayak di Jakarta. Ini rumahnya di Jakarta tuh mepet. Oh iya, padat penduduk. Terus mau nanya apa lagi nih? Takutnya nanti sampai rumah bingung kan? Bingung mau ngasih makan apa? Iya, betul, makan. Untuk makanannya sih cukup pakai pelet ikan. Bahkan pur ayam juga mau, teman-teman. Pur ayam mau, terus cat food juga mau. Tapi nggak boleh terus-terusan dikasih makanan yang buatan ya. Dia juga harus dikasih makanan alaminya, karena di alam juga dia makan kayak ikan-ikanan. Jadi harus dikasih kayak gitu biar daya tahan tubuhnya kuat. Sayuran gitu ya? Sayuran, tapi balik lagi ke ngasih makannya itu nggak boleh tiap hari juga. Kalau gua pribadi itu nggak pernah kayak ngasih makan tiap hari, bahkan yang banyak banget kayak orang-orang pada umumnya. Kalau gua pribadi itu ngasihnya 2 hari sekali. 2 hari sekali kasih makan, dikit-dikit dulu. Kalau habis baru kasih, jangan langsung banyak, nanti bisa mempengaruhi airnya, teman-teman. Nanti airnya jadi kotor, terkontaminasi sama makanannya. Oh, jadi selang-seling, hari ini dikasih, besok enggak, hari ini sekali. Iya. Misalnya nih hari ini. Itu berapa kali seharinya kalau misalnya waktunya makan? Sesukanya sih, misalnya kita kasih nih, kita kasih. Tiba-tiba habis, boleh ngasih lagi, tunggu nanti beberapa jam kemudian kalau udah habis kasih lagi sampai dia nggak mau. Gitu. Terus ini mau ditaruhnya di indoor apa di outdoor? Di indoor. Sebenarnya kalau di indoor ya itu harus dikasih lampu. Harus dikasih lampu dan di pinggir, karena dia juga butuh basking. Tapi kalau misalnya ini indoornya itu balkon atas rumah. Oh, bisa kena sinar matahari? Kena. Oh, nggak perlu, berarti nggak perlu lampu. Malam pun juga dia ya namanya balkonnya kayak ada. Ibaratnya ya? Iya ya, kayak gini nih. Aman. Dan nanti airnya pun sedikit ya. Oh, harusnya sedikit. Sedikit aja, jangan full, sedikit aja.
Dan dia termasuk kura-kura yang anteng loh. Anteng, nggak kayak kura-kura Brazil pada umumnya. Tapi jangan dicoba ya. Namanya binatang kan nggak tahu kita. Nah kalau dia itu apa dimandiin gak sih? Hah? Perlu. Karena kadang-kadang tuh suka ada lumut-lumutnya di sininya. Suka ada lumut-lumutnya. Pakai sikat Jadi perlu gigi kali ya? pakai sikat gigi. Dibersihin. Dibersihin, nggak perlu disabun sih. Cukup disikat aja sama disiram, aman itu. Hey, Bang Aris lagi bikin video dulu. Nih, ada yang ikutan mau masuk konten ya. Dadah dulu dong, dadah ke kamera. Dadah. Mana Oke, nanti dadahnya? lagi ya. Bang Aris mau bikin ini dulu. Bikin Oke? video dulu ya. Oke. Terus. Nah, apalagi ya ini mandiinnya itu berapa kali? Seminggu. Seminggu sekali aja sih, nggak perlu sering-sering. Hmm. Karena yang nggak kotor banget gitu. Tolong diem dulu ya. Sebentar ya, diem, nggak boleh bisik-bisik juga. Ayo. Nah, terus ini apa tuh? Ganti Ganti air. airnya kalau udah kelihatan keruh. Ganti airnya kalau misalnya udah keruh sih langsung ganti ya. Tapi kalau misalnya gua pribadi tuh gantinya seminggu tuh 2 kali, nggak perlu yang tiap hari. Karena nggak langsung kotor biasanya tuh. Kecuali emang pupnya banyak banget ya. Ini umur berapa sih kira-kira Kalau umur nggak tahu, KTP-nya hilang. KTP? Ini kalau prediksi ya, prediksi umur ini kalau nggak salah 5 tahunan. Oh. 5 tahunan. Dan ini Sumatera ya, ini Sumatera itu beda banget sama yang Sulawesi. Udah lihat belum yang Sulawesi, yang dari Sulawesi? Yang kecil. Yang itu. Itu Nih. ceper. Tuh, ceper. Tapi ini umur berapa? Ceper-ceper begini? Itu kayaknya 3 bulanan deh. 3 bulan, Oh. 5 bulan. Dia bisa sebesar ini juga nanti ya? Dan gue belum pernah ngelihat Sulawesi yang sebesar gini, belum pernah lihat. Oh. Tapi harganya lebih mahal itu loh. Iya, Yang nggak makanya. tahu kenapa. Ini harganya berapa ya tebak teman-teman? Ini 100.000 per ekor. Tuh kalau yang mau beli ya, ini harganya 100.000. Ukurannya berapa? 20 cm ya 20 kemarin? cm kurang lebih, udah dewasa sih ini, udah siap kawin. Kalau yang itu 125.000, nggak tahu kenapa dia mahal, mungkin karena ceper kali ya. Ya unik kali bentuknya. Unik. Maaf. Unik. Nah, apalagi ya Riz ya? Nah, ini. Adik-adik mau beli nih? Mau Mau? nyicil. Kalian jangan bicara dulu ya, diem ya, jangan Yuk, kita ngomongin reproduksinya ya. reproduksinya. Yang penting harus pasang ya. Yang penting yang belinya harus Belinya sepasang. harus pasang, kalau belinya jantan dua-duanya nggak bisa teman-teman. Jadi harus pasang, dan kandang ternaknya tuh seperti ini ya. Sorry ini rada berantakan, jadi setengah harus ada pasirnya, harus ada airnya juga. Airnya kalau bisa jangan penuh ya. Nanti kenapa ada pasir itu untuk si betina ngegali buat nyimpen telurnya teman-teman. Buat apa sih kalau bahasanya kita inkup ya. Jadi bentuknya bikin apa? Ada tempat lagi di. Nah, ada tempat lagi pasir, tebalnya kalau bisa hampir 10 cm lah pasirnya itu buat dia ngegalinya. Tapi kalau gue pribadi belum pernah nyoba ngebreed sih, pura-pura rata-rata itu tiba-tiba keluar telur aja udah, keluar telur dan gagal. Nah, kalau misalnya kalian ragu dengan kayak gini ya, misalnya dia udah nelor, kalian bisa ambil telurnya terus inkup di rumah sendiri kayak inkup telur ayam. Oh iya, pakai lampu dia. Pakai lampu dan harus kedap udara, nggak boleh ada udara sama sekali. Tapi kalau ayam pakai ada udaranya nggak sih? Kalau kandang itu kan kayak ada sekat-sekat ya. Ventilasi ya. Berarti Yang beda. ini nggak ada ya. nggak ada, harus kedap dia. Harus kedap, nggak boleh ada udara. Dan ini tuh yang 5 tahun ini udah siap kawin ya? Udah siap kawin. Udah siap produksi. Nah berarti nanti ngeset di rumah bentuknya kayak gini, Iya. kayak gini ya. Nah, Beli yang gede. Dan kalau bisa lebih gede lagi. Kalau Boxnya? bisa. Nah, boxnya. Tapi cukup sebenarnya. Ini tuh sebenarnya kandang breeding minimalis ya. Hmm. Kandang breeding minimalis bisa kayak gini. Soalnya rata-rata orang itu asal beli ya Ran ya, asal beli. Tiba-tiba nelor, busuk, udah kebuang. Karena dia nggak tahu cara netesin telurnya. Rata-rata tuh nggak ada pasirnya, dan kalau misalnya full air tuh nggak bisa ya, telurnya pasti gagal. Boleh dicoba di rumah. Jadi nanti pas nyampe rumah ini langsung bisa di set kayak gini? Bisa. Apa di set buat reproduksi gini ya? Bisa. Dan kalau misalnya emang di rumah nih tiba-tiba dia brojol nih telurnya nih, itu langsung aja pindahin, jangan nunggu ntar langsung pindahin. Beli perlite nggak? Apa sih perlek itu? Perlite itu media
penetasan telur untuk reptil. Perlite bisa, terus pakai kokopit, tau nggak kokopit? Gak tahu juga gue. Kokopit itu yang buat tanaman, tapi kalau Ntar bisa yang WA ya. Oke. siang, ntar pokoknya WA itu bisa diintip di situ. Kalau misalnya darurat dia tiba-tiba brojol, namanya kan kita nggak tahu. Gua kadang-kadang bingung bedain mana kura-kura yang lagi hamil, mana yang enggak, susah. Oh. Gitu. Karena kepentek cangkang kali ya. Wah, nanti bisa ternak ya. Jadi nanti bisa banyak. Oke, mungkin tuh ya. Siap, Tuh kapan-kapan aja kali. dijenguk nanti. Nah, belum ada namanya nih di sini. Ntar kasih nama. Oke, udah ya. Oke. Tuh aja. Kasih ya, Oke, Om sama-sama Kumis. sukses buat Mbak Rani Yuhaningsi ya. Sama Satwa Sakti juga Keren. sukses. Terima kasih. Oh iya teman-teman, nanti yang mau beli bisa kesini, nanti aku liatin akun Instagramnya ya. Kalau mau beli di akun Satwa Sakti. Satwa Sakti. Oke. Thank you, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang punya kadonya, namanya siapa namanya? Nashwa apa? Oke, sebelum aku tutup videoku kali ini, aku bikin konten sambil nyusuin anak aku. Jadi aku emang sengaja beliin dia binatang karena emang anak aku ini tipenya penyuka binatang ya. Dan aku juga punya maksud terus rubung gitu loh, beliin dia binatang supaya dia bisa belajar menyayangi sesama makhluk hidup, terus tahu caranya merawat binatang. Dan mudah-mudahan lewat kado ini, dengan cara dia merawat binatang seperti kasih makan, kasih minum ke binatangnya, terus mandiin, bersihin kandangnya ya, dia jadi juga bisa belajar menjadi seorang kakak ya, dengan merawat makhluk hidup, menyayanginya. Jadi nantinya kalau dia sudah punya adik, dia jadi jauh lebih siap lagi jadi seorang kakak. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke sosial media manapun yang teman-teman punya. Ada yang mau neneknya, ada yang mau pindah. Oke, langsung mau pindah neneknya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke sosial media manapun yang teman-teman punya. Karena mungkin aja video ini dibutuhkan oleh orang lain. Aku pamit ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!